Halo, kembali lagi di channel YouTube Agus Ardana. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah minibar Midea dengan kondisi tidak mau menyala. Di sini kita lihat di bagian dalam di evaporatornya sama sekali tidak dingin. Kemudian kita lihat juga di bagian kompresornya. Kompresornya tidak menyala sama sekali. Nah, jadi kita akan lihat penyebabnya apa dan bagaimana perbaikannya di video berikut ini. Nah, namun sebelum masuk ke perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari dulu diagram kelistrikannya. Nah, yang pertama di sini adalah power input atau colokan listriknya. Kemudian di sebelahnya adalah termostat. Termostat ini adalah pengatur suhu pada kulkas yang dapat menyesuaikan level pendinginan atau saklar otomatis. Kemudian setelah itu overload. Overload ini adalah sebagai pelindung mesin kompresor jika sewaktu-waktu arus listrik itu tidak stabil. Kemudian ini adalah kompresor. Kompresornya ini adalah jantungnya kulkas yang memompa refrigeran ke evaporator dan saluran pendinginan. Dan kemudian yang terakhir ini adalah PTC relay atau komponen yang bekerja berdasarkan temperatur yang berfungsi untuk mengendalikan listrik yang masuk ke dalam lilin bantu atau start. Nah, sekarang kita akan langsung melakukan perbaikan dan kita akan masukkan power inputnya. Nah, di sini kita bisa lihat kompresornya sama sekali tidak menyala, tidak ada getaran sama sekali, dan kita akan membongkar bagian sebelah sini. Namun sebelum kita bongkar, jangan lupa untuk mencabut dulu power inputnya. Pertama-tama kita buka dulu penutupnya. Kemudian kita lihat dengan lebih dekat. Di sini kita lihat yang kabel warna kuning ini adalah ground. Kemudian ini kabel putih overload. Kemudian yang kabel biru itu adalah PTC relaynya. Dan kita langsung saja buka dulu. Yang pertama kita cabut adalah PTC relaynya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua lubang, start dan run. Kemudian kita cabut juga overloadnya. Seperti ini bentuk overload. Kita langsung buka relaynya dan kita dengan gampang bisa tahu kalau relaynya itu masih bagus atau enggak dengan digoyangkan seperti ini. Nah, bisa didengar suaranya. Biasanya relay yang masih bagus bila digoyangkan seperti itu tidak akan ada suara kericik-kericik di dalamnya. Nah, ini saya sudah siapkan relay penggantinya. Dan untuk memastikannya kita juga bisa menggunakan avometer. Kita posisikan di ohm. Kemudian kita tes dulu avometernya berfungsi atau tidak. Berfungsi dengan baik. Kemudian yang pertama kita cek overloadnya.
Kita langsung saja sambungkan kabelnya yang merah dan hitam. Nah, dalam suhu normal ini masih berfungsi dengan sangat baik. Kemudian ini adalah relay yang baru, relay yang masih bagus tanpa suara. Kita langsung sambungkan. Di lubang pertama normal, kemudian di lubang kedua. Nah, ini juga jarumnya naik. Ini adalah lubang yang mengalirkan listrik ke lilitan bantu. Kedua-duanya masih normal. Kemudian sekarang kita bandingkan dengan relay yang ada suaranya, yang rusak. Kita lihat di lubang pertama masih bagus, masih tersambung. Kemudian di lubang kedua sama sekali tidak ada pergerakan jarum avometernya. Nah, dan bisa dipastikan bahwa relay ini yang bermasalah. Dan sekarang kita akan memasang relaynya. Namun ini bisa dilihat pinnya di relay ini ada satu. Biasanya ada 1, 2, sampai 4 pin. Namun dipastikan saja relay yang dibeli adalah relay yang sama dengan relay yang dibongkar pada kompresor kulkas Anda di rumah ya. Nanti untuk perbandingan pin 1 sampai 4 itu bisa cari sendiri di Google. Di sini saya tidak menjelaskannya. Kita langsung sambungkan ke kabel yang warna biru. Kemudian kita pasang dulu overloadnya. Nah, ini overload kita pasang di pin yang paling atas pada kompresor. Kita bisa lihat dengan lebih dekat. Di kompresor ini kita ada 3 pin. Nah, kita perjelas sedikit. Nah, mungkin sudah bisa dilihat dengan lebih jelas. Yang paling atas ini adalah colokan untuk overloadnya. Kemudian 2 pin yang bawah itu adalah tempat untuk PTC relaynya. Kita masukkan overloadnya. Namun jangan khawatir, dia nggak akan goyang-goyang karena sudah ada penyangga. Sudah didesain agar dia bisa duduk di 2 pin yang di bawahnya. Tinggal masukkan, dia akan duduk dan stay di sana. Dan ini pin untuk PTC relaynya. Kita langsung saja masukkan. Dan dipastikan semuanya masuk dengan baik. Jangan sampai ada yang goyang-goyang atau kendor, karena akan menyebabkan komponennya menjadi panas.
sudah terpasang semuanya. Saatnya kita akan mencoba. Sekarang kita akan colokkan ke listrik. Nah, bisa dilihat perbedaannya, kompresornya sudah menyala dengan baik. Sudah ada suara dan getar, bisa didengar lebih jelas. Kemudian kita sekarang lihat di bagian dalamnya. Nah, sudah ada suara freon yang mengalir ke evaporator. Dan di sini kita bisa lihat ada mulai ada bunga es dan sudah mulai dingin. Jadi perbaikan kita kali ini sudah berhasil. Cukup sekian video perbaikan kulkas minibar kali ini dengan penggantian PTC relay. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah. Dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.